Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke dalam video saya. Selamat berjumpa. Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang komponen router. Router kita ketahui adalah alat yang sering kita jumpai, terutama pada saat instalasi jaringan di berbagai tempat, bahkan di dunia. Sehingga untuk menjadi seorang ahli jaringan perlu diketahui komponen router dan tentunya fungsinya, masing-masing fungsinya. Oke, di depan sini ada beberapa gambar, hanya satu gambar sih. Gambar di sini adalah gambar dari icon router. Nah, kalau di dalamnya itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada RAM, kemudian ada ROM, kemudian ada interface-nya, NVRAM, flash, dan konsol, seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama di RAM di sini. Fungsi utama RAM pada router adalah untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Artinya sebagai memori menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ataupun running configuration. Dan juga menyimpan sistem operasi iOS yang sedang aktif, seperti itu. Nah, selain itu juga dalam RAM dia menyimpan tabel informasi routing, seperti itu. Kemudian menangani cache ARP, menangani fast switching cache, serta menyediakan memori sementara untuk konfigurasi file. Nah, perlu ada catatan nih, karena menyimpan memori sementara, uh, isi dari konfigurasi, kalau kita nggak nge-save ataupun lupa menge-save, kemudian terjadi sesuatu pada router kita, katakanlah dia restart ataupun reboot, di sini akan hilang konfigurasinya, seperti itu ya. Jadi kalau mati, nggak ada uh, energi ataupun intinya si routernya tuh reboot, konfigurasi yang kita kerjakan dan belum kita save akan hilang seketika, seperti itu. Itu fungsi dari RAM. Nah, kemudian masuk yang ke bagian kedua, yaitu NVRAM. Gunanya buat apa? Oke, sebelum ke gunanya, kita tahu dulu NVRAM itu apa sih? Yaitu non volatile RAM. Kayak gitu NVRAM itu ya. Kita catat dulu. NVRAM, bahas dari singkatan non volatile RAM, seperti itu. NVRAM ya. Oke. Nah, gunanya buat apa sih NVRAM ini? Untuk menyimpan konfigurasi startup ataupun startup configuration. Ya, isinya akan tetap walaupun si router itu kehilangan power ataupun reboot. Termasuk informasi penyimpanan alamat IP, routing, hostname, router, semua konfigurasi kalau kita sudah simpan di NVRAM. Katakanlah si router itu reboot ataupun kehilangan power, nge-restart, maka isi konfigurasi kita masih aman lah, tetap tidak hilang seperti pada saat kita menyimpan di RAM. Kalau misalnya si router itu mati ataupun reboot, restart, hilang seketika, seperti itu ya. Jadi bedanya RAM dan NVRAM fungsinya seperti itu. Kemudian kita bahas yang flash memory. Flash itu berguna untuk menyimpan iOS-nya. Nah, flash itu menyimpan iOS. iOS itu sendiri artinya Internet Working Operation System. Ya, operasi sistem image lah, kayak gitu intinya. Kayak
Jadi router tuh punya operating system namanya iOS, dan ini juga ada beberapa versi juga ya. Masing-masing versi punya kemampuan masing-masing dalam fitur-fiturnya. Oke. Nah, di flash ini dia kan ada iOS-nya kan, ada iOS. Nah, iOS di sini dia jenisnya adalah EEPROM seperti itu, atau Electronical Erasure Programmable ROM. Jadi walaupun router kehilangan power, isinya tetap ada seperti itu. Tuh tentang EEPROM. Nah, sekarang kita masuk ke ROM. Kalau bahasa singkatannya adalah Read Only Memory. Nah, ROM itu sendiri gunanya untuk menyimpan sistem bootstrap yang berfungsi untuk mengatur proses dan menjalankan power on self test ataupun POS dan iOS image-nya. Jadi CD-ROM itu dia mengatur proses bootstrapnya dan sistem iOS-nya. Itu ya, itu ada di ROM, read only memory. Nah, geser ke sebelah kanannya ROM ada interface ataupun kartu jaringan. Kalau di sini mungkin NIC ya, Network Internet Card ya. Nah, kartu jaringan. Kartu jaringan ataupun interface itu sendiri merupakan komponen eksternal. Merupakan komponen eksternal. Maksudnya apa? Sebelum mengkonfigurasi router, masing-masing fungsi komponen tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Karena komponen yang akan dikoneksikan ke router menggunakan interface yang berbeda, tergantung komponen yang akan kita gunakan atau yang kita hubungkan, seperti itu. Mungkin ada yang namanya serial port, kemudian fast ethernet port, kemudian giga ethernet port. Jadi masing-masing sesuai dengan komponen yang akan dihubungkan, kayak gitu. Oke. Biasanya sih komponen standar interface tuh ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada serial port, fast ethernet port, console port itu untuk konfigurasi menghubungkan router dengan dunia luar. Kemudian di sisi lain ada auxiliary port, hampir sama dengan konsol, namun tidak semua port ini dimiliki oleh router. Dan yang pasti ada power switch atau untuk power sumber tenaganya, seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang konsol, itu untuk memasukkan perintah-perintah konfigurasi. Yang intinya untuk menghubungkan router dengan dunia luar. Port ini akan terhubung ke serial port ke PC kita, seperti itu. Oke, itu tentang komponen-komponen router dengan fungsinya. Router itu sendiri dalam dunia jaringan sama halnya seperti sebuah komputer ataupun PC, karena dia perannya penting dalam menghubungkan jaringan antar jaringan itu. Jadi si router itu sama kayak PC, fungsinya untuk menghubungkan jaringan antar jaringan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu sekelas informasi tentang komponen router. Semoga bermanfaat. Terima kasih.